Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rani Oktaviani dari kelas 2BA03 dengan NPM 22130186. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang komunikasi antar budaya nih. Sebelumnya, apa sih komunikasi antar budaya? Komunikasi antar budaya ini merupakan kegiatan yang terjadi dalam berkomunikasi setiap individu dengan individu lainnya, baik dua orang bahkan lebih, sehingga terciptalah kemudahan dan pemahaman segala macam bentuk perbedaan yang ada. Komunikasi antar budaya pada hakikatnya dapat menciptakan keselarasan dan kebersamaan. Selain itu juga dapat saling memahami sisi-sisi perbedaan antar individu. Hal itu pun sering terjadi di Indonesia, karena Indonesia merupakan negeri yang memiliki ragam budaya, dan perbedaan inilah yang harus didukung, dipelihara, dan dilestarikan. Selain itu, pada hakikatnya komunikasi antar budaya mengandung dimensi antar budaya. Dengan kata lain, adanya berkomunikasi antar budaya telah memberikan dampak positif nih untuk mempermudah bersosialisasi dan meminimalisirkan kesalahpahaman. Tujuannya untuk apa sih? Untuk mengurangi tingkat ketidakpastian. Seperti halnya ketika ada dua individu yang sedang berkomunikasi, namun kedua individu tersebut menggunakan bahasa yang berbeda-beda karena kebudayaan yang berbeda. Sehingga komunikasi antar budaya inilah yang akan berperan sebagai alat untuk mengurangi tingkat ketidakpastian logika maupun definisi dari topik yang sedang dibicarakan. Bahkan komunikasi antar budaya pun juga bertujuan untuk alat efektivitas komunikasi. Agar informasi yang sedang disampaikan itu dapat dimengerti secara efektif, maka diperlukan adanya komunikasi antar budaya ini nih. Dan kenapa sih harus mempelajari komunikasi antar budaya ini? Karena dengan mempelajari komunikasi antar budaya ini akan mendapatkan manfaat dalam berkomunikasi ketika menemukan orang dengan pola hidup yang berbeda, agar tidak terjadi kesalahpahaman bahkan pertikaian ketika berkomunikasi dengan orang tersebut. Bahasa menjadi cerminan budaya suatu wilayah. Semakin berbeda kebudayaan, maka semakin banyak perbedaan, baik komunikasi dan bahasa maupun isyarat nonverbal. Sehingga besar perbedaan antara kebudayaan, maka semakin sulit untuk berkomunikasi antar sesama. Contohnya yang gampang nih, misalnya komunikasi yang terjadi antara orang Medan dengan orang Sulawesi, atau orang Indonesia dengan orang Spanyol. Nah, cara mengatasinya itu seperti apa sih? Cara mengatasinya menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti saja gitu kan. Misalnya orang Medan tadi dengan orang Sulawesi karena sama-sama tinggal di Indonesia, jadi menggunakan bahasa Indonesia. Dan orang Indonesia berkomunikasi dengan orang Spanyol gimana? Ya menggunakan aja pakai bahasa Inggris gitu kan. Dan jika masih mengalami hambatan, hendaknya menggunakan bahasa yang sama-sama dimengerti seperti bahasa tubuh nih, ya kan? Ketika kita berada di wilayah yang berbeda, maka budaya yang ada juga akan berbeda. Contohnya, kita orang Indonesia nih yang memiliki kebudayaan berkomunikasi, menyapa atau tersenyum kepada orang yang tidak dikenal. Hal tersebut kan dianggap sopan dan ramah ya. Tapi kalau kita pergi ke negara Rusia nih, tersenyum atau menyapa di sana bukanlah suatu hal yang dianggap sopan gitu kan. Bahkan di sana tersenyum menunjukkan tanda bahwa kita nih tertarik dengan orang tersebut. Terus jika kita tidak mempelajari budaya komunikasi ini di Rusia nih, bisa saja kita dianggap orang aneh di sana sebagai saksi sosialnya gitu kan. Mereka hanya akan tersenyum kepada orang yang mereka kenal dekat, dan bila perlu yang perlu aja gitu kan. Bahkan di dunia kerja bisa saja kita tidak dianggap serius gitu. Jadi pada intinya di dunia ini kita hidup berdampingan dengan satu dengan yang lainnya gitu kan, dengan hidup dalam diversitas, dan kita harus menghargai dan juga mempelajari budaya tersebut. Mempelajari budaya tersebut bisa kita dapatkan dalam berkomunikasi antar budaya, agar kita tidak salah kaprah dalam memahami konteks komunikasi antar budaya di Indonesia maupun di dunia. Ketika kita mau mempelajarinya, kita juga sekaligus bisa menghargai budaya tersebut dalam konteks komunikasinya, sekaligus mengenal budaya baru. Seperti itu. Jadi sekian video pembelajaran saya mengenai komunikasi antar budaya ini. Semoga dapat dipahami dan bisa dapat dimengerti contohnya seperti apa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.